untuk membawakan mengenai diabetes mellitus. Karena waktu kita tidak panjang, kita akan fokuskan membahas mengenai diabetes tipe 2 saja. Saya akan awali pembicaraan kali ini dengan membawakan satu buah kasus. Jadi kasusnya adalah seorang laki-laki, usianya 50 tahun, masih muda. Pasien ini membawa hasil laboratorium dengan kadar gula darah puasa 200 mg/sen. Kemudian kadar gula darah 2 jam setelah makannya 225 mg/sen. Pasien ini mengeluh sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Nah, pertanyaannya, apakah diagnosis pasien ini? Kemudian, tata laksananya bagaimana dan perlukah diberi obat pada pasien ini? Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu pertanyaan pertama. Apakah diagnosis pasien ini? Nah, pada slide ini saya tampilkan dua pedoman. Yang pertama adalah pedoman dari Perkeni 2019, kemudian yang kedua adalah dari ADA 2021 yang terbaru. Nah, kalau kita lihat di sini, pada Perkeni 2019, kita lihat bahwa seseorang dikatakan diabetes apabila di sini kita lihat kadar HbA1c-nya adalah lebih besar atau sama dengan 6,5. Kemudian kadar gula darah puasanya lebih besar atau sama dengan 126 dan kadar gula darah 2 jam setelah pemeriksaan OGTT adalah lebih besar atau sama dengan 200 mg/sen. Nah, apa itu OGTT? Jadi pemeriksaan OGTT ini dilakukan dengan beberapa syarat. Jadi syaratnya adalah 3 hari sebelum pemeriksaan, pasiennya tetap makan karbohidrat yang cukup. Kemudian melakukan kegiatan jasmani seperti biasa sehari-hari. Nah, kemudian setelah itu pasien berpuasa paling sedikit 8 jam. Nah, itu mulai malam hari sebelum pemeriksaan. Kemudian minum air putih tanpa glukosa tetap diperbolehkan. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa besok harinya. Nah, setelah itu pasien diberikan glukosa 75 gram, ini untuk orang dewasa. Dan kemudian dilarutkan dalam air 250 ml dan diminum dalam waktu 5 menit. Nah, kemudian berpuasa kembali sampai pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan 2 jam setelah minum larutan glukosa tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan kadar gula darah 2 jam setelah beban glukosa. Nah, selama proses pemeriksaan ini, subjek yang diperiksa tetap istirahat dan tidak merokok. Nah, ini yang menghasilkan kadar gula darah lebih besar atau sama dengan 200 mg/sen, ini yang termasuk kriteria diabetes. Dan kalau disebut prediabetes, yaitu kadar HbA1c antara 5,7 sampai 6,4. Untuk gula darah puasanya adalah antara 100 sampai 125 mg/sen. Dan untuk glukosa 2 jam setelah OGTT adalah 140 sampai 199 mg/sen. Ini yang disebut sebagai prediabetes. Nah, bagaimanakah dengan ADA 2021? Nah, untuk ADA 2021 ini disebut diabetes apabila kadar gula darah puasanya lebih besar atau sama dengan 126 mg/sen. Atau 2 jam setelah makannya, kadar gula darahnya lebih besar sama dengan 200 mg/sen, ini dengan pemeriksaan OGTT. Dan atau HbA1c-nya lebih besar atau sama dengan 6,5%, ini dengan pemeriksaan HbA1c dengan menggunakan NGSP yang terstandarisasi. Dan kemudian ini ada atau lagi, atau pasien dengan gejala klasik dan kadar gula darahnya lebih besar atau sama dengan 200 mg/sen. Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus, kita lihat ini pasiennya adalah mempunyai kadar gula darah puasa 200 mg/sen. Dan kadar gula darah 2 jamnya adalah 225 mg/sen. Dan pasien menunjukkan adanya gejala. Jadi kalau lihat kriteria ini, kita masukkan pasien ini adalah ke dalam kriteria pasien diabetes. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu diabetes. Kita semoga bisa membahas dari A sampai Z. Walaupun mungkin tidak lengkap sekali, tapi kita coba membahas apa itu diabetes dan sebagainya. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bahwa diabetes ini masih merupakan masalah di dunia.
mengapa dikatakan mempunyai masalah? Yang pertama adalah karena jumlahnya cukup banyak. Jadi jumlahnya terus meningkat. Dan kemudian yang kedua, masalah kedua adalah penyakit ini merupakan penyakit yang bersifat progresif. Artinya kalau dikatakan sembuh mungkin tidak ya. Tapi dikatakan pasien diabetes bisa dikendalikan tetapi bukan disembuhkan. Kita lihat pada tahun 2015 ini kalau kita lihat jumlah pasien diabetes ini sebanyak 415 juta jiwa. Dan angka ini diprediksi pada tahun 2040 akan meningkat menjadi 642 juta jiwa. Ini akan menjadi masalah karena diabetes ini tadi saya katakan bahwa dari jumlah maupun progresivitasnya yang cukup tinggi. Kita akan masuk ke klasifikasi diabetes. Jadi diabetes itu ada tipe apa saja. Nanti kita akan lihat ya. Di sini berdasarkan Perkeni 2019 boleh dibaca, berdasarkan EDA yang terbaru juga kurang lebih sama pembagian klasifikasi ini. Jadi klasifikasinya dibedakan ada DM tipe 1, kemudian ada DM tipe 2, kemudian ada diabetes gestasional, kemudian ada satu lagi tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Jadi kalau DM tipe 1 biasanya ini diakibatkan oleh destruksi sel beta pankreas, biasanya ini dependent terhadap insulin. Kemudian DM tipe 2 ini sangat bervariasi. Jadi bisa dominan resistensi insulin, disertai dengan defisiensi insulin relatif, dan sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai dengan resistensi insulin. Kemudian diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelum kehamilan ini tidak didapatkan adanya diabetes. Beda dengan seorang diabetes yang hamil, nah kita tidak sebut itu sebagai gestasional diabetes. Kalau seperti itu kita sebutkan bahwa itu adalah seorang diabetes yang hamil. Jadi kalau diabetes mellitus gestasional, ini biasanya sebelumnya tidak ada diabetes. Dan biasanya kadar gula darah mulai kacau pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Kemudian yang ketiga adalah yang tipe spesifik ini bisa karena MODY, bisa karena penyakit eksokrin pankreas, dan bisa juga disebabkan karena obat-obatan atau zat kimia. Biasanya orang kita tuh banyak pengguna steroid ya. Nah, ini kalau misalnya gulanya tinggi karena penggunaan steroid, kita sebut sebagai DM tipe spesifik yang berkaitan dengan kortikosteroid. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan kita harus melakukan testing untuk diabetes pada dewasa yang tidak ada gejala. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini dianjurkan untuk pemeriksaan kadar gula darah ini pada pasien yang overweight atau yang obes. Jadi misalnya kalau misalnya dia mempunyai indeks massa tubuhnya lebih dari 25 atau lebih dari 23 kg per meter persegi. Jadi kalau pada sejauh sekalian ada yang gemuk, walaupun usia muda, silakan lakukan testing terhadap kadar gula darah. Ini biasanya apalagi kalau misalnya dia mempunyai riwayat sakit jantung, kemudian ada hipertensi, kemudian ada HDL yang rendah itu kurang dari 35 atau misalnya pasien-pasien pada yang di-screening mempunyai trigliserid lebih dari 250. Kemudian pada wanita yang mempunyai riwayat polikistik ovarium syndrome. Kemudian pada pasien yang jarang melakukan aktivitas dan pada kondisi yang terlihat insulin resisten. Misalnya pada yang gemuk sekali atau misalnya pada yang pundaknya ada kehitaman, yaitu disebut sebagai akantosis nigricans. Kemudian yang kedua adalah pada pasien-pasien yang dengan prediabetes, yaitu bila kadar HbA1c-nya kurang dari lebih besar atau sama dengan 5,7, ini sebaiknya untuk kadar gula darah dilakukan pengetesan tiap tahun. Kemudian yang ketiga adalah pada wanita yang dengan riwayat gestasional diabetes mellitus, ini sebaiknya dilakukan pengecekan kadar gula darah setiap 3 tahun. Kemudian untuk semua pasien-pasien sebaiknya yang usia 45 tahun itu dilakukan testing untuk kadar gula darah. Dan kalau ternyata hasilnya normal, kita bisa ulang 3 tahun kemudian. Ini untuk cara melakukan pengetesan terhadap diabetes. Kita akan membahas mengenai patogenesis dari hiperglikemi.
Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah dulu, kita tahu bahwa penyebab hiperglikemi ini kebanyakan disebabkan karena dua penyebab, yaitu karena resistensi insulin dan karena sekresi insulin yang berkurang. Akan tetapi berdasarkan Bapak De Fronso pada tahun 2009, dia mengatakan ada 8 penyebab dari hiperglikemi, seperti kita lihat pada gambar di sini. Nah, kemudian Bapak Schwartz pada tahun 2016, beliau menyampaikan bahwa tidak hanya otot, hepar, dan sel beta pankreas saja yang berperan sentral dalam patogenesis penyandang diabetes tipe 2, tetapi terdapat 8 organ lain yang berperan yang disebut egregious 11. Jadi banyak sekali. Nah, secara garis besar, patogenesis hiperglikemi ini disebabkan oleh 11 hal, yaitu yang pertama adalah kegagalan sel beta pankreas. Kemudian disfungsi sel alfa pankreas. Jadi kita tahu bahwa sel alfa pankreas ini merupakan organ ke-6 yang berperan dalam hiperglikemi dan sudah diketahui sejak tahun 1970. Nah, kemudian faktor ketiga adalah sel lemak. Jadi kita tahu bahwa sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin ini menyebabkan peningkatan dari proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas dalam plasma. Jadi peningkatan free fatty acid ini akan merangsang proses gluconeogenesis dan akan menyebabkan resistensi insulin di hepar dan otot, sehingga kondisi ini menyebabkan gangguan sekresi insulin. Kemudian faktor keempat adalah faktor otot. Jadi kita tahu bahwa pada penyandang diabetes tipe 2, ini didapatkan gangguan kinerja insulin yang multiple di intramyoselular. Ini diakibatkan oleh gangguan fosforilasi tirosin, sehingga terjadi gangguan transport glukosa dalam sel otot. Kemudian penurunan sintesis glikogen dan penurunan oksidasi glukosa. Dan kemudian faktor kelima adalah hepar. Jadi pada penyandang diabetes tipe 2 juga terjadi resistensi insulin yang berat dan memicu gluconeogenesis, sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh hepar ini akan meningkat. Kemudian yang keenam adalah otak. Kita lihat bahwa insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Nah, pada diabetes yang obes, ini baik yang DM maupun yang non-DM, ini didapatkan hiperinsulinemi. Ini yang merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Kemudian yang faktor ketujuh adalah faktor kolon atau mikrobiota. Jadi kita lihat bahwa adanya perubahan komposisi mikrobiota pada kolon ini juga berkontribusi dalam keadaan hiperglikemi. Jadi kita tahu bahwa mikrobiota usus juga terbukti berhubungan dengan DM tipe 1, DM tipe 2, dan obesitas. Jadi hal ini yang menjelaskan bahwa hanya sebagian individu yang berat badan berlebih akan berkembang menjadi diabetes. Kemudian faktor ke-8 adalah usus halus. Jadi kita lihat juga bahwa kita lihat adanya efek incretin ya. Jadi ini diperankan oleh dua hormon, yaitu yang kita sebut sebagai hormon GLP-1 dan GIP. Nah, pada penyandang diabetes tipe 2 ini didapatkan defisiensi dari GLP-1 dan resistensi terhadap hormon GIP. Nah, kita tahu juga bahwa hormon incretin juga ini segera dipecah oleh keberadaan enzim di pipi 4. Nah, sehingga hanya bekerja dalam beberapa menit. Nah, ini efek dari di usus halus. Kemudian yang ke-9 adalah peran ginjal. Jadi kita tahu bahwa ginjal pun merupakan organ yang diketahui berperan dalam patogenesis diabetes. Jadi kita tahu bahwa ginjal ini memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari-hari. Kemudian 90% dari glukosa terfiltrasi ini akan diserap kembali melalui peran enzim sodium glukosa cotransporter pada bagian convoluted tubulus proximal, dan hanya 10% sisanya akan diabsorpsi melalui peran SGLT1 pada tubulus descendant dan ascendant, sehingga akhirnya tidak ada glukosa di dalam urin. Nah, pada penyandang diabetes terjadi peningkatan ekspresi gen dari SGLT2.
sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa di dalam tubulus ginjal dan mengakibatkan peningkatan kadar gula darah. Kemudian yang ke-10 adalah peran lambung. Jadi kita tahu bahwa adanya penurunan kadar amilin ini menyebabkan percepatan pengosongan lambung dan peningkatan absorpsi glukosa di usus halus. Ini yang menyebabkan terjadi peningkatan kadar gula darah yang postprandial. Kemudian yang ke-11 adalah adanya peran sistem imun. Jadi di sini kita lihat bahwa terbukti bahwa sitokin ini menginduksi respon fase akut yang merupakan bagian dari aktivasi sistem imun bawaan yang berhubungan kuat dengan patogenesis DM tipe 2. Kemudian hal ini juga yang berkaitan dengan komplikasi dislipidemi dan aterosklerosis. Jadi ini merupakan ke-11 penyebab dari hiperglikemi yang dinyatakan oleh Prof. Schwartz pada tahun 2016. Nah, kita akan kembali membahas kasus kita yang tadi. Jadi pasiennya dengan kadar gula darah puasa 200 dan gula darah 2 jam 225. Nah, pasien mempertanyakan, apakah perlukah saya melakukan tata laksana untuk kadar gula darah ini? Jadi maksudnya perlukah diturunkan kadar gula darah saya? Nah, tentunya sebagai dokter, kita harus bisa menerangkan ke pasien. Karena kalau misalnya pasien ini, tidak diturunkan kadar gula darahnya, tentulah kita ujung-ujungnya berakhir dengan komplikasi dari diabetes. Nah, kita akan membicarakan, masalah diabetes yang kedua. Jadi yang masalah pertama tadi kan jumlahnya yang banyak, dan masalah kedua adalah diabetes ini merupakan penyakit yang progresif. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita lihat pada garis di sini adalah pada saat diagnosa diabetes mellitus ditegakkan. Jadi saat pasien tersebut membawakan hasil gula darah tadi. Nah, akan tetapi kalau kita lihat secara teori, sebetulnya penyakit ini sudah berjalan 4 sampai 7 tahun sebelumnya. Dan artinya kita lihat di sini bahwa pada titik yang diagnosis ditegakkan, sebetulnya kita lihat bahwa insulin resisten ini sudah makin meningkat. Kemudian kadar insulin sudah makin berkurang. Kemudian fungsi sel beta pun sudah makin berkurang. Dan hal ini kita lihat ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah puasa maupun kadar gula darah 2 jam setelah makan. Dan yang lebih menyedihkan adalah pada saat diabetes ditegakkan, jadi pada saat diagnosa ditegakkan, di sini tidak heran bahwa pasien tersebut sudah bisa disertai dengan komplikasi, baik komplikasi mikrovaskuler maupun makrovaskuler. Artinya ini karena mungkin ya memang pada diabetes tipe 2 kadang onsetnya tidak diketahui secara pasti. Tapi pasiennya sudah terjadi dengan berbagai komplikasi. Ini merupakan komplikasi yang bisa terjadi pada seorang diabetes. Nah, akibat kadar gula darah yang tidak terkelola, jadi yang tinggi terus-menerus, ini bisa menyebabkan komplikasi kita bagi antara komplikasi mikrovaskuler maupun komplikasi yang makrovaskuler. Nah, komplikasi mikrovaskuler ini adalah diabetik retinopati. Ini menyebabkan gangguan pada mata dan bisa berujung dengan kebutaan. Kemudian yang kedua adalah ke ginjal. Jadi yang kita sebut sebagai diabetik nefropati. Nah, ini ujung-ujungnya bisa adalah cuci darah. Kemudian yang ketiga ini diabetik neuropati. Ini walaupun tidak sebagaimana lah, tapi ini cukup mengganggu karena ini bisa menyebabkan juga pasiennya merasa terganggu. Kemudian bisa menyebabkan adanya luka dan menyebabkan amputasi. Kemudian komplikasi makrovaskuler bisa ke stroke, ini juga bisa mengakibatkan cacat. Kemudian komplikasi ke jantung ini yang banyak menyebabkan kematian dari pasien tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara mencegah komplikasi ini? Jadi bagaimana caranya nih supaya seorang diabetes tidak mendapat komplikasi tersebut? Kalau kita lihat di sini, ternyata jawabannya adalah glycemic control. Jadi dengan membuat kadar gula darah pasien tersebut senormal mungkin, kita bisa menghambat
terjadinya komplikasi. Jadi kita tahu bahwa komplikasi itu tidak dapat dihindari lah, mungkin akan terjadi. Cuma dengan membuat pasien dalam glycemic control yang baik, ini akan memperlambat terjadinya komplikasi. Jadi kalau harusnya komplikasi itu dalam 5 tahun, ya mungkin kita bisa mundurkan dalam 10 tahun yang akan datang. Jadi mungkin akan lebih baik. Dan kita lihat bahwa pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah yang disebut sebagai good control untuk glikemik. Nah, kita lihat bahwa good control ini adalah dengan menggunakan HbA1c bila kurang atau sama dengan 7%. Akan tetapi ini sangat individual sekali. Nah, pada slide berikut ini kita akan melihat beberapa guideline dalam tata laksana pasien diabetes, baik di Indonesia maupun di luar. Kita akan lihat ya. Ini merupakan manajemen dari diabetes di Indonesia. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama adalah melakukan edukasi dan support. Kemudian yang berikutnya adalah tata laksana gizi. Jadi medical nutrition therapy atau MNT. Kemudian yang ketiga adalah physical activity. Kemudian yang keempat adalah stop merokok. Kemudian yang kelima adalah dengan melakukan terapi. Jadi terapinya bisa oral maupun suntikan. Ini merupakan terapi nutrisi medikal. Jadi yang pertama-tama, ini ada beberapa cara untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan penyandang diabetes. Jadi ini antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya antara 25 sampai 30 kalori per kilogram berat badan ideal. Nah, bagaimana cara menentukan berat badan ideal seseorang? Jadi caranya adalah dengan menggunakan perhitungan menggunakan rumus Broca yang dimodifikasi, yaitu untuk berat badan ideal ini adalah 90% dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikali 1 kilogram. Nah, untuk bagi pria dan dengan tinggi badan di bawah 160 dan wanita di bawah 150, ini rumusnya tidak usah dikurangi lagi. Jadi cukup tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikali 1 kilogram. Kemudian bagaimanakah dalam menentukan jumlah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk karbohidrat, ini disarankan karbohidrat ini jumlahnya 45 sampai 65% dari total asupan energi. Ini diutamakan terutama karbohidrat yang berserat tinggi. Dan kemudian, untuk glukosa dalam bumbu diperbolehkan sehingga penyandang diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. Kemudian untuk lemak ini asupan lemak dianjurkan ada sekitar 20 sampai 25% kebutuhan kalori dan tidak diperkenalkan melebihi 30% total asupan energi. Jadi komposisi yang dianjurkan ada lemak jenuh kurang dari 7% kebutuhan kalori, kemudian lemak tidak jenuh ganda ini kurang dari 10%, selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal atau MUFA sebanyak 12 sampai 15%. Dan kemudian untuk protein ini pada pasien yang dengan nefropati diabetik ini perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 gram per kilogram berat badan per hari atau 10% dari kebutuhan energi dengan 65% diantaranya bernilai biologik yang tinggi. Tetapi pada penyandang DM yang sudah menjalani hemodialisis ini boleh antara 1 sampai 1,2 gram per hari. Tetapi di sini kita sebutkan bahwa untuk seorang diabetes yang tanpa kelainan ginjal ini jumlahnya adalah 10 sampai 20%. Kemudian untuk natrium ini asupannya untuk penyandang diabetes sama dengan orang yang sehat, yaitu kurang dari 1.500 mg per hari, tetapi yang untuk hipertensi ini boleh dikurangi. Kemudian serat sebaiknya dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah, sayur-sayuran, serta karbohidrat yang tinggi serat. Jadi jumlah seratnya biasanya antara 14 gram per 1000 kalori atau 20 sampai 35 gram per hari karena cukup efektif.
Jadi itu untuk makanan. Jadi kalau di dalam piring piring nasi model plate, saya anjurkan, ini mungkin lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi kalau dalam satu piring, ini setengah piring adalah sayuran. Kemudian untuk seperempat piring adalah karbohidrat dan seperempat, piring adalah untuk, proteinnya. Mungkin itu yang akan lebih mudah dicerna oleh pasien. Ini untuk latihan fisik. Jadi latihan fisik juga merupakan, salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes tipe 2. Jadi program latihan fisik secara teratur ini disarankan dilakukan 3 sampai 5 eee, hari seminggu. Jadi, kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi dengan total 150 menit per minggu. Dan dengan jeda antar latihan ini tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Nah, kita lihat bahwa kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari ini bukan termasuk latihan, fisik. Jadi kalau kita seringkali dengarkan dari pasien, kalau kita tanyakan tentang olahraga, mereka selalu menjawab, "Saya sih tidak pernah olahraga, tapi saya selalu mengepel dan sebagainya." Nah, di sini dijelaskan bahwa, latihan seperti ini adalah, bukan termasuk di dalam, olahraga yang kita anjurkan kepada pasien. Jadi latihan fisik yang dianjurkan, ini berupa latihan fisik yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang, ini 50-70% denyut jantung maksimal seperti jalan cepat, sepeda santai, jogging, berenang, ataupun jalan kaki. Ini adalah olahraga yang dianjurkan oleh pasien diabetes. Gambar ini menunjukkan, berbagai macam obat-obat anti, hiperglikemik ya. Jadi kita lihat di sini obatnya cukup banyak. Jadi ada yang disebut golongan sulfonilurea. Jadi obat golongan sulfonilurea ini, dia mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Cuma hati-hati, obat ini kerjanya karena dia melepaskan, sekresi insulin, jadi hati-hati untuk hipoglikemi. Kemudian, yang berikutnya ada Glinit. Glinit juga, kerjanya hampir sama dengan sulfonilurea. Jadi ini hampir sama, hati-hati untuk hipoglikemi. Kemudian, untuk peningkat sensitivitas terhadap insulin, ini ada metformin dan ada thiazolidinedion. Jadi ini kerjanya adalah untuk meningkatkan, sensitivitas dari insulin. Jadi metformin ini mempunyai efek utama, ini, mengurangi produksi glukosa di hati atau mengurangi gluconeogenesis. Dan dia juga memperbaiki ambilan glukosa di jaringan, perifer. Jadi, sampai saat ini FDA sih masih menggunakan metformin sebagai lini pertama, akan tetapi, tidak untuk Indonesia. Indonesia sih masih bisa pilih obat yang lainnya. Kemudian untuk thiazolidinedion, thiazolidinedion ini merupakan agonis dari, pipar gamma. Ini, sama, ini juga untuk menurunkan resistensi insulin. Jadi efeknya meningkatkan jumlah protein, pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer. Kemudian ada obat lain ini adalah, penghambat alfa glukosidase inhibitor. Ini juga, kerjanya adalah menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan, sehingga menghambat absorpsi glukosa di dalam usus halus. Jadi dia, bekerja kalau ada makanan. Kemudian ada yang disebut DPP-4 inhibitor, ini adalah, obat, ini termasuk obat golongan yang baru. Jadi ini juga tidak terlalu menyebabkan, hipoglikemi. Jadi DPP-4 ini adalah suatu serin protease, ini didistribusikan secara luas di dalam tubuh. Jadi enzim ini memecah 2 asam amino dari peptida yang mengandung alanin dan prolin. Nah kerjanya adalah, dia akan penghambat DPP-4 ini akan menghambat lokasi pengikatan pada DPP-4, sehingga akan mencegah inaktivasi dari GLP-1. Jadi ini obat ini bisa mempertahankan kadar GLP-1 dan GIP dalam bentuk aktif di sirkulasi darah, sehingga memperbaiki toleransi dari glukosa. Kemudian ada obat yang relatif baru, ini adalah SGLT2 inhibitor. Jadi ini bekerjanya di ginjal dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin.
Dan jangan kaget kalau pasien pada pengguna SGLT2 inhibitor ini, jangan kaget kalau pada pemeriksaan laboratorium ini dapat kita deteksi adanya reduksi. Jadi jangan kaget karena memang si gulanya ditarik ke dalam ke kencing lah gitu. Jadi makanya kencingnya mengandung gula. Ini merupakan obat-obatan diabetes yang digunakan saat ini. Gambar ini menunjukkan algoritma pengelolaan diabetes tipe 2. Jadi di sini kita lihat pasiennya dibagi pada yang HbA1c kurang dari 7,5, yang lebih dari 7,5 dan yang lebih dari 9. Nah, untuk pasien DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa kurang dari 7,5, maka pengobatan dimulai dengan modifikasi gaya hidup sehat dan monoterapi oral. Nah, di sini saya katakan tadi tidak hanya metformin saja yang menjadi pilihan pertama. Boleh pilih obat-obat salah satu dari yang ada di tabel ini. Nah, kemudian untuk pasien yang DM tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa lebih besar atau sama dengan 7,5, atau pasien yang sudah mendapatkan monoterapi dalam waktu 3 bulan, namun tidak mencapai target HbA1c kurang dari 7%, maka dimulai dengan terapi kombinasi 2 macam obat yang terdiri dari metformin ditambah dengan obat lain, akan tetapi yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Nah, kalau terdapat toleransi terhadap metformin, maka bisa diberikan obat lain seperti tabel lini pertama dan ditambah dengan obat lain yang mempunyai mekanisme kerja yang berbeda. Kemudian kombinasi 3 obat ini perlu diberikan bila sesudah dengan 2 terapi dan dalam waktu 3 bulan, ini tidak mencapai target HbA1c kurang dari 7%. Nah, kemudian untuk pasien dengan HbA1c yang saat diperiksa lebih besar sama dengan 9, ini namun tanpa disertai dengan gejala dekompensasi metabolik atau penurunan berat badan yang cepat, maka boleh diberikan dengan terapi kombinasi 2 atau 3 obat saja. Nah, akan tetapi untuk yang disertai dengan gejala dekompensasi metabolik, maka diberikan terapi kombinasi insulin dengan obat hipoglikemik lainnya. Nah, kemudian pasien yang telah mendapat terapi kombinasi 3 obat dengan atau tanpa insulin, namun HbA1c tidak tercapai, tidak mencapai kurang dari 7% selama minimal 3 bulan, maka harus segera dilanjutkan dengan terapi intensifikasi insulin. Nah, ini adalah menurut guideline Perkeni 2019, bisa dibaca di sini. Nah, di sini ada catatan bahwa pemilihan dan penggunaan obat di sini mempertimbangkan faktor biaya, kemudian ada tidaknya obat, kemudian efektivitasnya, dan jangan lupa manfaat kardiorenal saat ini sangat diperhitungkan. Kemudian efek samping terhadap berat badan, serta pilihan pasien. Jadi saat ini terapi diabetes ini sangat individual. Jadi semuanya tergantung dari kondisi si pasien tersebut. Dan pengelolaan ini bukan hanya meliputi gula darah saja. Kalau dulu semuanya kan ke glukosa sentrik, tetapi saat ini penanganan juga melibatkan faktor resiko kardiorenal yang lain secara terintegrasi. Jadi di sini ada note juga bahwa obat GLP-1 dan penghambat SGLT2 inhibitor ini menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid dengan penyakit kardiovaskuler, gagal jantung, dan gagal ginjal. Ini tambahannya. Ini adalah kriteria pengendali diabetes. Jadi kalaupun kita mengobati diabetes, tentunya kita harus mempunyai patokan lah ya. Jadi patokannya untuk kadar gula darah puasa yang preprandial, ini targetnya adalah 80 sampai 130. Nah, untuk kadar gula darah 1 sampai 2 jam postprandial kapiler ini targetnya adalah kurang dari 180. Sedangkan untuk HbA1c ini targetnya adalah kurang dari 7. Tetapi di sini tercatat bahwa target ini adalah sangat individual. Kemudian untuk tensi kurang dari 140, kemudian untuk sistolik kurang dari 80, kemudian untuk target kolesterol pun kalau hanya diabetes saja adalah kurang dari 100. Kalau ada penyakit kardiovaskuler targetnya adalah kurang dari 70.
Saya lebih senang menggunakan, rumus ini yaitu ABCDHH. Jadi kita lihat A-nya adalah age, umur. Jadi makin tinggi usia seseorang artinya makin tua, kita tidak usah targetkan, kadar gula darah atau rendah. Kemudian B itu adalah, body weight. Jadi biasanya yang kurus yang cenderung untuk terjadi hipoglikemi. Jadi hati-hati pada pasien yang kurus. Kemudian C, kita tentukan pasiennya adakah komplikasi pada pasien tersebut. Kalau memangnya sudah ada komplikasi, misalnya ke ginjal atau ke jantung, kita jangan buat target terlalu rendah. Karena resiko hipoglikemi malah akan memperburuk kondisi si pasien. Kemudian D. D itu adalah duration of diabetes. Artinya sudah berapa lama dia menderita diabetes. Akan berbeda tata laksana kita kalau pasiennya baru menderita diabetes 1 tahun dibandingkan pasien yang sudah menderita diabetes 10 tahun. Karena, pada pasien yang sudah menderita diabetes 10 tahun biasanya cenderung untuk menjadi hipoglikemi lebih besar. Kemudian tentukan, target HbA1c dari pasien. Apakah mau, terlalu rendah, apakah mau sedang-sedang, apakah, mau lebih tinggi. Kemudian, kita juga harus tanyakan, pernahkah pasien mengalami hipoglikemi? Jadi kalau pasien pernah mengalami hipoglikemi, saya sarankan sebaiknya, kadar gula darah targetnya jangan terlalu rendah. Dan kemudian jangan lupa adalah cost dan adherence. Kita perhatikan juga misalnya, harga obat. Harga obat juga akan mempengaruhi keberhasilan terapi dari seseorang. Kalau pasien tidak mampu terus kita berikan obat mahal, tentunya itu juga menjadi tidak bermanfaat. Kemudian adherence pasien, kepatuhan pasien juga menentukan, dari pemilihan obat-obat yang kita gunakan. Jadi sekali lagi rumusnya adalah ABCD HHH. Nah, ini pada guideline dari ADA tahun 2020, yang 2001 juga hampir sama. Jadi terlihat bahwa untuk pemilihan obat-obatan diabetes selalu yang pertama sangat individual tergantung dari keadaan pasien. Di sini, dibagi, jadi pembagiannya adalah berdasarkan yang pertama ada tidaknya resiko ASCVD, CKD, dan heart failure. Kemudian, pembagian berdasarkan obat-obat yang meminimalkan hipoglikemi, kemudian pemilihan obat yang tidak menambah berat badan, dan kemudian yang berdasarkan harga. Nah, kita lihat pada pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskuler aterosklerotik, di sini kita lihat bahwa obat yang disarankan untuk kombinasi dengan metformin adalah penghambat SGLT2 dan agonis GLP-1. Di sini yang terbukti mempunyai manfaat proteksi terhadap kardiovaskuler. Kemudian pada pasien dengan komorbid gagal jantung dan penyakit ginjal kronik, di sini pun terapi kombinasi yang disarankan adalah metformin dan penghambat SGLT2 inhibitor bila fungsi ginjal baik. Karena terbukti menurunkan progresivitas gagal jantung dan penyakit ginjal kronik pada CPOT. Nah, pada kondisi di mana terdapat kontraindikasi pemberian SGLT2 inhibitor, ini maka alternatifnya adalah kombinasi yang disarankan adalah agonis GLP-1 yang juga terbukti mempunyai manfaat perlindungan terhadap kardiovaskuler. Kemudian pembagian lainnya adalah permasalahan yang berat badan. Jadi kalau bila masalahnya peningkatan berat badan menjadi pertimbangan utama, maka selain pemberian terapi metformin, ini dapat digunakan juga obat dengan resiko paling rendah terhadap peningkatan berat badan, seperti penghambat TPP4, kemudian penghambat SGLT2 dan agonis GLP-1. Nah, bila masalahnya adalah untuk mengurangi resiko hipoglikemi, di sini pada pasien yang rentan terhadap risiko hipoglikemi, maka yang baik adalah kombinasi dengan metformin, pertimbangan obat dengan resiko hipoglikemi yang rendah lainnya yaitu thiazolidinedion, DPP4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, atau agonis GLP-1. Kemudian kalau misalnya masalahnya adalah masalah biaya dan tidak terdapat komorbid penyakit kardiovaskuler, aterosklerotik, dan penyakit arteri peripel, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronik, maka untuk kombinasi dengan metformin dipertimbangkan adalah SU generasi terbaru dengan resiko hipoglikemi yang rendah, atau kita kombinasikan dengan thiazolidinedion atau acarbose. Ini adalah pemilihan berdasarkan ADA.
Nah, kita akan kembali ke kasus kita. Jadi kembali lagi kasusnya seorang laki-laki 50 tahun dengan kadar gula darah puasa 200 mg/sen dengan gula darah 2 jam setelah makan 225 mg/sen dengan ada keluhan sering buang air kecil terutama malam hari. Jadi tentunya sejawat sekalian setuju bahwa pasien ini adalah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, mudah-mudahan para dokter sekalian juga bisa melakukan tata laksana yang sebaik mungkin pada pasien ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya mengenai diabetes. Memang masih banyak sekali yang harus dibicarakan mengenai diabetes ini. Cuma karena keterbatasan waktu mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat sejawat sekalian dan adik-adik sekalian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Mudah-mudahan jelas ya. Siap. Nah, oke, untuk teman-teman semua, tadi kita sudah mendapat presentasi yang sangat bagus dan juga untuk update kita juga. Dan kebetulan kemungkinan bisa ada yang mau ujian, penyakit dalam, atau yang lagi ujian blok, bisa membantu juga. Dan teman-teman ada yang mau bertanya? Ya cukup jelas, sebenarnya sih saya coba bikin lebih simpel sebetulnya. Saya ambil dari Perkeni. Jadi kita mungkin punya konsensus Perkeni 2019, sama saya campur mix dengan EDA yang terbaru 2021. Itu mirip juga dengan yang 2020 lah. Jadi mudah-mudahan ini rada up to date lah ya. Jadi memang semuanya kalau dulu glukosentris, sekarang ini adalah kardiorenal sentris lah. Jadi semuanya harus aman ke kedua organ itu gitu. Baik. Kalau misal didapatkan, nah dokter ada yang bertanya dari Dr. Joseph Ataron, dok. Izin bertanya, pemilihan obat yang bagus untuk pasien CKD sebaiknya bagaimana, dokter? Untuk CKD ya, untuk CKD itu berarti kan ada gangguan ginjal. Nah, kita harus bisa melihat dulu dia CKD-nya yang mana gitu, seberat yang mana. Kita lihat, mungkin pasiennya kita lihat GFR-nya. Jadi kita lihat GFR-nya dulu pasiennya berapa. Nah, sebetulnya kalau dia CKD, tetapi misalnya pasiennya dengan misalnya eGFR-nya masih 60, sebetulnya kita masih bisa untuk pilihan metformin masih bisa masuk. Jadi metformin ini adalah kita sesuaikan dengan kondisi dari eGFR-nya dan dia kontraindikasi metformin kalau kurang dari 30. Jadi kembali lagi terapi diabetes ini adalah terapinya sangat individual. Nah, sekarang obat lain seperti DPP-4 inhibitor, boleh nggak? Boleh. Ada kan DPP-4 inhibitor juga kan ada beberapa macam tuh. Nah, yang linagliptin yang boleh tanpa adjustment dose. Jadi boleh kamu kasihin aja gitu. Tetapi kalau yang DPP-4 yang lain, mungkin kita harus adjustment dose. Jadi mungkin dosisnya kita berikan setengahnya lah. Kemudian yang boleh insulin, boleh. Kemudian apalagi? Untuk sulfonilurea ini kita harus hati-hati, tetapi tergantung dari GFR pasien tersebut. Kalau misalnya masih rada tinggi-tinggi, masih bisa cuma dengan pantauan ketat lah. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Sekali lagi mungkin saya jelaskan bahwa terapi diabetes ini terapinya sangat individual. Jadi nggak ada yang sama, misalnya 1 + 1 = 2, itu nggak ada. Baik, untuk Dr. Yosef, apakah sudah terjawab dengan jelas? Sudah, dok. Dokter, izin ada yang bertanya lagi dari Dr. Krisnawan. Izin bertanya bila pasien dengan GDS 200 sampai 300 saat screening, lalu kemudian kita memberikan metformin dahulu, lalu kemudian kapan waktu yang tepat untuk kontrol sehingga bisa melihat respon kadar gula atau mengadjust dosis. Apakah 1 minggu atau beberapa hari atau rentang waktunya berapa, dok? Ini dikasih metformin ceritanya gitu? Ceritanya, jadi pada saat datang, terus kemudian GDS-nya didapatkan diabetes, terus kemudian kita memberikan metformin. Nah, untuk mengkontrolnya itu ke kita berapa lama, dok? Biar kita pasiennya ada gejala nggak? Pasiennya mungkin gejala klasik, dok. Oh, ada gejala pasiennya ya? Ya, gejala klasik diabetes, dok.
makanya udah dibenerin. Izin dok, itu kan saya Dokter Krisnawan dok, itu yang tadi saya bertanya. Kan biasanya kita kalau misalkan jaga di rawat inap atau di puskesmas, kan suka kita screening, terus tiba-tiba ketemu, oh pasiennya ternyata gula darahnya tinggi, ada yang 200 sampai 300. Terus dia bilang, saya belum pernah minum obat DM sebelumnya. Terus biasanya kan kita coba-coba, ya udah kita kasih dulu metformin. Mungkin pasien keluhannya paling sering tuh mereka cuma ngomong, saya sering lemas dok. Nah, itu kira-kira kapan dok kita suruh pasiennya datang lagi untuk kita cek lagi gula darahnya atau kita sesuaikan lagi dosisnya dok? Tapi pasiennya tidak ada tanda infeksi ya? Biasanya sih nggak ada dok. Yang dari pengalaman saya dulu tuh biasa di puskesmas paling keluhannya cuma lemas, pasti bisa gula darah 300 atau 400 malah. Ya, kalau saya, mungkin saya jadi dokternya di sana, mungkin yang pertama saya akan atur dulu makannya ya. Jadi makannya saya akan tanyakan, kemudian untuk lifestyle-nya, pokoknya saya tanyain aja lah. Nah, saya akan mulai dengan lifestyle changes. Jadi untuk pola makannya, pola hidupnya kita benerin. Kita benerin sebetulnya kalau tidak ada tanda gejala yang akut, sebetulnya kita nggak usah terlalu takut dengan gula darah yang tinggi. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah mulai dengan metformin, kita tahu efek samping metformin itu biasanya kan efek ke GI ya. Jadi efek mual-mualnya yang jadi masalah biasanya. Nah, kalau lihat di guideline sebetulnya untuk menaikkan dosis metformin ini sebetulnya harusnya 1 minggu. Jadi 1 minggu dengan 500 tidak apa-apa, kita naikkan 2 kali. Kemudian 1 minggu lagi tidak apa-apa, kita naikkan sampai dosis maksimum. Kita tahu dosis maksimumnya kan kalau dia tidak ada gangguan ginjal, ini bisa sampai 2000 mg. Jadi kita adjust dose, tapi dengan jeda waktu per minggu. Nah, itu yang dari guideline. Akan tetapi untuk secara praktis mungkin kita bisa modifikasi lah. Kalau saya sih mungkin metformin itu tidak usah terlalu takut lah. Metformin itu tidak bikin hipoglikemi. Cuma asal ginjalnya aman. Jadi kalau saya boleh sarankan ginjalnya juga cek juga gitu. Jadi jangan sampai kita memaksimalkan dosis sampai 2000 mg sementara dia ada gangguan di ginjalnya gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Dokter Krisnawan ya. Ya dok, terima kasih dok sudah membantu. Dokter, saya mau izin bertanya sekali lagi dok. Dulu tuh saya sempat bekerja di Wisma Atlet Jakarta dok. Nah, terus di situ tuh dulu pernah diajarkan kalau pasien yang terinfeksi COVID itu memang cenderung gula darahnya juga tinggi, terus kalau sampai masuk ke perawatan intensif biasanya mereka pakai sliding scale tuh dok. Cuma saya kurang paham dok, sliding scale itu sebenarnya boleh kita terapkan apakah hanya khusus pasien infeksi rawat inap atau bisa kita terapkan tuh bantu mengadjust dosis insulin perhariannya dok? Sebenarnya sih kita sih sliding scale ini udah nggak kita pakai sebetulnya ya. Nggak tahu kalau di Wisma Atlet ini mungkin ada kebijakan lain, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya kita udah nggak pakai, udah lama kita nggak gunakan sliding scale ini. Nah, cuma memang kalau pada pasien COVID-19 ini sebetulnya ini tergantung kondisinya lah. Kalau memang kondisinya berat, saya juga lebih senang menggunakan insulin. Jadi semuanya tergantung kondisi pasien. Jadi kalau misalnya susah dengan seperti itu, mungkin kita bisa berikan dengan dosis kecil, rata, kemudian kita lakukan kurva harian, mungkin lebih aman kali. Oke, baik dokter, terima kasih. Sama-sama. Tapi yang paling penting mungkin, Krisnawan, kalau ini yang penting itu adalah atasi infeksinya juga. Hati-hati kadang pada pasien tuh kalau misalnya kita sudah mengatur untuk COVID-nya, terus COVID-nya membaik tuh mungkin gulanya juga kebutuhan insulinnya bisa berkurang. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk monitoring lah, itu paling penting. Ya. Baik dokter, untuk dokter Wawan bagaimana? Ya sudah cukup jelas. Ya dok. Dok izin ada satu lagi dok, boleh dok? Boleh. Dari dokter Yosef lagi dok. Jadi ini izin bertanya bahwa ada pasien diabetes mellitus belum pernah mendapatkan obat hipoglikemik oral. Tapi pasiennya datang dengan trigliserid dan LDL yang tinggi. Apakah bisa untuk Dr. Yosef bisa dibantu untuk skenario-nya? LDL-nya terakhir yang saya tahu itu 120-an dok. Terus kalau untuk trigliseridnya itu 190. Oke.
Pertanyaannya? Nah, Untuk pertanyaannya, apakah kita bisa mulai langsung dengan obat yang golongan thiazolidinedion yang bisa menurunkan profil lipidnya juga, atau lebih baik kita mulai dengan metformin dulu, Dok? Karena dia kan belum pernah mendapat obat OHO juga sebelumnya, Dok. Pasiennya nggak ada gangguan jantung atau apa, nggak ada ya? Nggak ada Tidak ada, udem Dok. lah Baru gitu. pertama. Baru pertama. Sebetulnya sih Keluhannya kalau cuma sering lemes-lemes, Dok. gulanya contohnya berapa? Iya, Dok. Gulanya berapaan? Gulanya 200 pas, Dok. Yang puasa? Iya, Dok. Yang puasanya 200. Yang 2 jamnya? Yang 2 jamnya waktu itu nggak diperiksa, Dok. Jadi cuma GDP-nya aja waktu itu datang. Ya. Sebenarnya sih kalau misalnya gula darah puasa 200, nah ini sebetulnya kita juga harusnya baiknya sih cek 2 jamnya juga ya. Memang yang obat yang menurunkan gula darah puasa itu tuh biasanya yang menurunkan resistensi insulin lah. Mungkin yang kita gunakan adalah metformin, thiazolidinedion, atau insulin basal. Itu untuk yang menurunkan gula darah fasting puasa. Akan tetapi pada pasien ini mungkin saja sih yang 2 jamnya juga tinggi. Nah, kita kembali lagi ke guideline lah. Semuanya individual. Kalau misalnya kita pakai yang ADA, dia tuh metformin sebagai first line. Jadi pakai first line, tadi kan yang ADA yang dari dulu sampai 2021, mereka tuh pakai di atas tuh adalah metformin. Nah, tapi di kita sih boleh apa aja. Boleh aja, semuanya boleh. Dan semuanya adalah individual. Nah, jadi boleh sukanya aja mau yang mana. Yang penting, ada yang penting pasien tidak hipoglikemi, itu aja syaratnya. Dan cocok buat pasien tersebut. Nah, untuk trigliserid 190, ini sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Yang kita treatment tuh adalah kalau trigliseridnya lebih dari 500 atau lebih dari 400 lah. Nah, itu adalah kita terapi untuk trigliserid duluan gitu. Nah, kalau lihat di sini, ini LDL-nya 120. Nah, sebetulnya kalau pasien ini diabetes, kalau saya yang jadi dokternya mungkin saya akan treatment dengan target LDL kurang dari 100. Jadi mungkin saya akan berikan statin untuk kasus ini. Kalau tidak ada kontraindikasi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, baik dokter. Sangat menjawab, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya pada teman-teman yang sudah bertanya. Berhubung kita sudah pertanyaan sudah cukup banyak, jadi untuk yang sesi kali ini kita hendak tutup. Sebelum kita tutup, mari kita buka cam-nya semua. Yuk kita foto bersama. Ini semua anak-anak saya ya. Iya dok. Ya, saya background-nya masih ATLS. Tadi ada beberapa yang live dulu dok, pas sesi tanya jawab dok. Iya, nggak apa-apa. Oke. Yuk pada dibuka saja si cam-nya. Kita akan foto. Ya. Oke deh. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Dr. Emilia atas hari ini. Makasih juga atas teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktunya bersama kita, terus kita bisa review juga tentang diabetes mellitus, dan juga atas partisipasi teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Ya dok. Ya, saya belajar juga. Siap dok. Dengan ini saya tutup webinar kali ini. Mohon maaf bila dari saya moderator ada salah tutur kata. Makasih banyak dok. Makasih banyak teman-teman. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Dadah. Makasih banyak. Terima kasih dok. Selamat sore dok. Terima kasih dok. Dadah. Selamat sore dok. Saya izin live ya. Ya dok.